Oke, jadi kita kali ini bakal wawancara sama narasumber kita yang namanya siapa, Mas? Dimas namanya. Buset, Dimas. Oke. Lu so asik. Jadi kita nih ada tugas nih, Mas Dimas, dari dosen kita buat mewawancarai usaha. Kebetulan karena gue inget nih kalau gue punya teman sebagai pelaku usaha di bidang fashion yang dimana itu berkaitan dengan usaha digital juga. Jadi gue mutusin buat wawancara lu nih, Mas. Oke. Langsung aja nggak sih kita ke pertanyaan? Oke, boleh. Gue pengen nanya dong, Mas. Oke. Kan lu mulai bisnis ini nih, boleh dikenal nggak namanya apaan? Kalau dari bisnis ini itu sebelumnya ya nama awalnya tuh gue pakai Shit Devil. Shit Devils. Itu sesuai sama filosofi kehidupan. Is it? Jadi gue ngerasa selama hidup, selama gue bergaul kesana kesini, gue ngerasa ini tuh semuanya dipengaruhi sama setan sialan. Sialan. Ini benar-benar terus-terusan menggoda nih. Kita buat gue beli ini beli itu, ya pokoknya kehidupan anak sialan. Nah, akhirnya gue putusin buat kasih nama dia Shit Devil. Iya. Semakin berjalan bisnis, gue pikirin lagi ternyata ini terlalu kasar untuk di share di publik. Iya. Karena secara nggak langsung selain gue ngatain si setan ini, orang mikirnya jadi aneh-aneh. Iya. Ya, Kesannya jadi kesan yang buruk ke ya. usaha lu. Jadi kesan yang buruk di usaha gue. Makanya akhirnya gue ganti di nama kedua yang sekarang ini gue pakai di Bubble Guts. Bubble Guts sih sebenarnya lebih ke nyali gelembung aja sih. Sebenarnya bukan Bubble Guts sih, lebih ke Bubble Guts. Bubble Guts. Tapi berhubung nickname itu udah ada di Instagram, gue nggak mau pakai underscore, spasi atau titik atau apalah ribet ya. Gue jadi langsung mutusin buat nambahin huruf aja yang masuk. Kira gue coba pakai di nama Bubble Guts sih. Kan kalau gue tadi awal nanya nama usaha lo ini, nah kalau boleh tahu nih latar belakang lo mulai usaha ini tuh karena apa gitu? Ya sebenarnya lebih ke ini aja sih. Ini kan backgroundnya tuh sebenarnya second import ya. Iya. Atau biasa disebutnya thrifting ya. Iya. Kalangan sekarang menyebut thrifting. Jadi awal mulanya gue cuman sekedar hobi pribadi. Karena emang gue suka berbusana tapi yang unik-unik. Yang orang tuh bener-bener belum punya dan orang belum banyak yang make. Akhirnya gue coba main ke pasar buat dapetin barang-barang unik dengan harga yang relatif rendah ya, yang terjangkau. Di situ gue nemuin satu fashion yang menurut gue unik, satu set di patung orang gitu. Wah, menurut gue nih unik nih. Kira gue coba tanya, ternyata itu harganya masih murah banget dulu ya. Di pasar Senen itu dulu 2019 akhir itu masih bener-bener banyak banget pilihan barangnya. Lu mau model yang streetwear atau fintech ya masih banyak lah. Maksudnya fintech yang sekarang udah digoreng mahal banget. Dulu tuh di sana tuh bener-bener hampar-hamparan, masih gampang banget buat dapetin. Nah kan itu kalau dari 2019 kan itu hitungannya belum COVID gitu ya. Nah iya nggak sih, 2019 belum COVID kan. Nah terus ada nih bencana COVID, itu lu ngerasa keribetan nggak sih ada COVID ini? Apa kayak sama aja gitu? Ngaruh gitu ya? Iya sebenarnya lumayan berpengaruh juga ya, karena kan perspektif orang ya, kebanyakan mayoritas orang lihat pakaian bekas atau thrifting ini kan kesana kayak jorok. Jorok gak sih? Iya. Pasti nilainya bekas orang gitu. Bekas orang nih pasti kotor nih, pasti ada bakterinya banyak nih, pasti dia punya penyakit. Iya, pasti banyak minusnya nih. Itu pasti udah sering terjadi ya. Pasti orang pasti mikir kayak gitu. Dan akhirnya gue coba buat cara jualan yang baru. Gue laundry. Gue laundry, gue gosok, gue buat wangi, gue akhirnya contoh kalau misalnya beli barang bekas itu biasanya ada bulu. Nah itu gue beli alatnya. Jadi banyak barang yang gue beli yang kondisinya memang nggak layak jual dan nggak bisa gue paksa juga buat jual. Jadi akhirnya gue coba akalin dulu seberapa dia bisa diakalin buat dijual. Akhirnya gue akal-akalin kayak ada noda, gue rendam pakai pemutih apa yang gue cari cara lah. Gue cari tahu cara treatmentnya gimana supaya bisa gue pakai atau paling enggak buat pajangan. Nah berarti kan kalau kita tarik awal lagi nih, pas lu ngediriin usaha, nah pasti kalau ngediriin usaha perlu modal dong. Iya, bener. Nah kira-kira kalau lu nih perlu modal berapa sih buat ngebangun usaha gini gitu, boleh diceritain nggak? Nah kalau buat dapetin modal itu gue pertama tuh gue kerja di tempat kopi. Itu gue jadi helper tuh cuman perbantuan.
tapi gue terikat kontrak. Posisinya posisi helper, tapi gue terikat kontrak. Jadi gue dikontrak buat dapetin modal buat buka usaha. Akhirnya gue kerja di tempat kopi jadi perbantuan. Modal awal gue itu sebenarnya cuman di 500.000. Dulu 2019 megang 500.000 tuh ke pasar tuh udah dapat banyak banget barang. Bener-bener ya lu bisa puas gitu. Karena kan satu barang aja dulu tuh gue bisa dapet di harga 25.000. Iya. Range harganya tuh bener-bener dimulai dari 25.000 yang bener-bener bisa diolah lagi ya. Bahkan banyak sih yang harga jualnya tuh 10.000, 15.000. Tergantung tuh apa tuh. Nah itu akhirnya gue ngabisin duit 500.000 di modal buat belanja di hoodie sama crewneck. Waktu itu gue masih main di hoodie sama crewneck. Kumpulin lagi, gue kerja lagi, gue ke pasar lagi. Ya awalnya sih emang belanja buat pribadi sih, buat sekalian bisa dipakai lah. Kalau misalnya udah bosan baru jual. Berarti dengan modal yang dari situ itu lu bisa lanjutin usaha lu ini sampai sekarang. Ya sampai 2025 lah nih sekarang. Kurang lebih udah 5 tahun lebih lah gue jalanin usaha ini. 5 tahun lebih. Itu banyak banget sih itu naik turunnya, banyak banget ruginya, banyak banget untungnya. Maksudnya gue ngeliat banyak fase sih, jadinya gue kayak sambil belajar juga gimana caranya supaya gue tetap bertahan lah, paling nggak usah muluk-muluk dapet keuntungan gede. Yang penting gue bertahan. Gimana caranya gue bisa bertahan, gimana caranya gue juga tetap bisa belanja, tetap bisa dapetin barang yang bisa gue pakai juga, bisa gue jual juga, kayak gitu sih. Oke deh bang, kayaknya cukup segitu aja nih. Gitu aja Ya wawancara dari kita. Gue makasih banyak nih udah ngeluangin waktunya ya. Iya, nggak apa-apa. Aku seneng kok ngeliat berbagi cerita, sharing gitu. Maksudnya kalau butuh bantuan gue pasti standby terus. Nggak apa-apa. Oke, cukup segitu aja dari kita ya bang. Sekali lagi makasih. Oke, thank you. Semoga sukses. Apa nama IG-nya bisa dibilang ke kamera? Bubble Gatsi, jangan lupa follow. Yoi. Promosi dong saya.